Hayo, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan Otonari Asobi volume pertama chapter 1. Kita akan melihat bagaimana Akihito membawa Bennett bersaudari ke rumahnya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah mengalami kejadian yang membingungkan di video kemarin, Akihito akhirnya memutuskan untuk mengikuti alur saja. Pada awalnya, Akihito mencoba menanyakan apakah Charlotte yakin mau ke rumahnya. Namun sepertinya dia tidak mempermasalahkannya. Dengan menunjukkan senyum yang lembut, Akihito tak menyangka ia bisa membawa bule bersaudari ke rumahnya. Ketika perhatian Akihito tertuju pada Charlotte, Emma-chan menarik lengan baju Akihito, kemudian membuka lebar kedua lengannya. Mengingat tingkah laku Emma-chan sebelumnya, ia tahu bahwa Emma-chan meminta Akihito untuk menggendongnya. Namun, dia tidak berani langsung menggendongnya karena ada kakaknya di sana. Melihat perilaku Emma-chan, Charlotte membungkuk ke arahnya dan melarang Emma-chan untuk meminta gendong ke Akihito karena akan merepotkannya. Namun, sepertinya Emma-chan yang matanya berkaca-kaca masih ingin Akihito untuk menggendongnya. Pada akhirnya, Charlotte pun luluh dan mengizinkan Akihito untuk menggendong Emma. Akihito tak mempermasalahkannya sebab dia berpikir akan lebih cepat datang daripada harus mengikuti langkah Emma-chan, dan ditambah lagi dia mungkin kecapean setelah insiden hilangnya Emma dari apartemen Charlotte sebelumnya. Setelah ia digendong, Emma terlihat sangat senang. Saat percakapan singkat terjadi antara Akihito dan Charlotte, tiba-tiba Emma protes karena Akihito dan Charlotte berbicara dalam bahasa Jepang yang dimana Emma-chan tidak mengerti karena masih kecil. Tak tega dengan Emma-chan yang merasa tertinggal, mereka akhirnya kembali menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini terdapat gula di mana Akihito dan Charlotte saling memuji kemampuan berbahasa asing mereka masing-masing. Ditambah lagi Emma-chan yang ingin belajar bahasa Jepang dengan tingkah yang lucu. Di tengah percakapan itu, Charlotte merasa heran mengapa Emma-chan begitu lengket dengan Akihito. Sedangkan menurutnya, Emma sangat pemilih dengan siapapun selain keluarganya. Padahal Akihito hanya memperlihatkan video kucing di HP-nya. Tapi menurut Charlotte, hal itu mungkin karena Akihito adalah orang yang baik. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan mengobrol. Charlotte saat itu terlihat seperti menjaga jarak dari Akihito. Dia bertanya mengapa Charlotte menjaga jarak darinya dengan perasaan yang jatuh. Namun Charlotte menjelaskan bahwa ia menjaga jarak bukan karena ia benci Akihito. Pada akhirnya, Charlotte mau memberi alasannya dengan malu-malu sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Charlotte berkata ia baru ingat habis berkeringat karena setelah berlari tadi di sekolah. Sikap yang malu-malu itu membuat pikiran Akihito terhenti seketika. Sedangkan Emma-chan tertidur di pelukan Akihito. Untuk menghilangkan rasa canggung itu, Akihito mencoba mengganti topik. Saat itu, Charlotte mengungkapkan terima kasih ke Akihito karena telah melindungi dirinya saat di sekolah dan Emma-chan yang tersesat di jalanan. Akihito memberitahunya bahwa Akira walaupun bertindak seperti itu, dia hanya ingin membantunya untuk cepat menyesuaikan diri dengan kelas. Namun, Charlotte berkata ia memang tidak bisa ikut karena adiknya Emma yang masih kecil dan belum bisa berbahasa Jepang sama sekali. Charlotte yang juga meminta maaf karena membuat Akihito sebagai penjahat di kelasnya. Suasana yang canggung itu terus berlangsung sampai ke apartemen Akihito. Ketika mereka akan masuk, Akihito sekali lagi bertanya apakah Charlotte yakin tentang tekadnya itu. Rupanya, tekadnya masih belum goyah. Akihito memasuki apartemennya dengan perasaan yang campur aduk.
Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya apakah perbedaan budaya antara Jepang dan Inggris begitu berbeda. Menurutnya, siswa Jepang tidak akan langsung mau datang ke rumah lawan jenis di pertemuan pertama mereka. Melihat ekspresi Charlotte yang cuek membuat Akihito merasa agak kecewa karena takutnya Charlotte tidak memandangnya sebagai seorang laki-laki. Saat tiba di depan kamar apartemennya, Akihito merasa dirinya sangat gugup. Rasa gugupnya itu juga disebabkan dia baru pertama kali mengundang seorang perempuan ke apartemennya. Saat Akihito ingin membuka pintu, Charlotte bilang dia akan membuka kunci pintu sambil mencari-cari sesuatu di tasnya. Melihat hal itu, di kepala Akihito langsung timbul pertanyaan mengapa dia mempunyai kunci apartemen yang sama dengan miliknya, dan juga mengapa Charlotte menarik pintu apartemen di sebelahnya. Kan tetapi Akihito dengan cepat menarik kesimpulan yang ia kira tak masuk akal baginya. Ketika terdengar suara pintu terbuka, Charlotte langsung tersenyum. Akihito akhirnya hanya dapat tersenyum tipis menanggapi senyuman bahagianya Charlotte. Setelah itu, Akihito mendapat kenyataan bahwa kesimpulannya yang ia pikirkan sebelumnya menjadi kenyataan. Charlotte berkata bahwa mereka sebenarnya tinggal di apartemen sebelah apartemen Akihito. Maksudnya, Akihito dan Charlotte adalah tetangga yang tinggal bersebelahan. Charlotte mengatakan itu dengan senyuman yang indah, seolah-olah dia adalah seorang anak nakal yang berhasil membuat lelucon kepada seseorang. Perkataan Miu Sensei di ruang staff tadi, kamu akan menemukan sesuatu yang menarik itu terngiang-ngiang di kepala Akihito. Biasanya MC di anime, manga ataupun novelnya lainnya akan langsung menyalahkan orang itu. Namun di sini Akihito merasa Miu Sensei mempunyai tujuan tersendiri untuk tidak memberitahunya. Sekarang ia paham mengapa saat di sekolah sebelumnya Charlotte juga menunjukkan wajah yang puas juga. Mendapat semua kejadian yang tak masuk akal dari tadi siang malah membuat Akihito merasa sangat takut akan masa depan yang akan menunggunya nanti. Ketakutannya itu dikarenakan apakah dia telah menggunakan seluruh keberuntungan hidupnya dalam satu hari ini, yaitu dimulai dari siswi pindahan dari luar negeri yang datang ke kelasnya, membantu seorang anak kecil yang rupanya adik siswi pindahan luar negeri, dan ditambah lagi kedua bersaudari itu ternyata adalah tetangga sebelah rumahnya. Hoki bener nih MC ya. Oke minasan, jadi begitulah bagaimana kelanjutan dari light novel Otonari Asobi volume pertama chapter 1 ini. Kita sudah melihat bagaimana Akihito membawa Bennett bersaudari ke apartemennya, dan rupanya mereka tinggal tetanggaan. Silahkan tulis pendapat kalian tentang novel ini di kolom komentar ya. Jadi sampai jumpa di video Ryuno Monogatari selanjutnya. Adieu.